Terciduk, Gibran provokasi supporter buat olok-olok Anies. Sekelas cawapres kok kelakuannya begitu memalukan. Coba nanti pas debat, ciut nggak nyalinya. Usianya aja yang muda, tapi semangatnya belendek, bukan semangat muda. Nah gini aja deh, bilang kebetulan ada pendukung Gibran nyimak konten ngompol ini. Begawan bawakan, jawab saja pertanyaan Begawan. Apa kelebihan Gibran dibandingkan Caimin atau Pak Mahfud MD? Jawab jujur aja lah. Jangan jadi pemuja, tapi yang dengan logika. Info kali ini datangnya dari seminggu kampanye Gibran yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu nggak bermutu lagi. Ketika Gibran melakukan kampanye, ini sinyalir ada pelanggaran di sana. Nah, ketika di hari Jumat malam, di Penjaringan, Jakarta Utara, ini kan kemudian Gibran mengundang anak-anak untuk datang ke atas panggung, kemudian dibagikan buku tulis dan juga susu UHT. Nah, lalu yang di hari Minggu, di Car Free Day, ini juga ada pelanggaran juga. Pelanggarannya yaitu pembagian susu kepada anak-anak dan melanggar Perda DKI tentang Car Free Day yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketika debat calon presiden berlangsung, publik dibuat begitu kecewa dengan tingkah laku Gibran Rakabuming Raka yang ikut terpancing supporter bersorak untuk menyudutkan Anies Baswedan. Menurut netizen, emosi Gibran merupakan efek kebanyakan minum asam sulfat dari kecil, yang mana emosinya labil dan tidak stabil. Video Gibran pancing supporter diposting oleh @wagimandep di acara debat Capres Perdana digelar di halaman KPU. Dalam video, Gibran bangun dari kursi dan mengangkat kedua tangannya berkali-kali, mengajak supporter bersorak memberi semangat Prabowo dan menyudutkan Anies Baswedan. Saat itu, Prabowo berkata, "Kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak bisa jadi gubernur DKI. Anda datang ke rumah saya, minta dukungan jadi gubernur." Pernyataan Prabowo menyudutkan Anies membuat Gibran bersemangat untuk menyoraki. Gibran jelas-jelas memancing supporter untuk terus bersorak untuk memastikan citra Anies buruk dalam penilaian publik. Tentu saja sikap Gibran sangat mengecewakan. Pasalnya cawapres lain tetap duduk tenang, baik itu Mahfud MD ataupun Caimin. Bahkan Mahfud MD tampak tersenyum melihat si bocil ingusan yang sok heboh untuk menyoraki Anies. Ini menunjukkan bagaimana kualitas Gibran yang rendah sebagai seorang calon pemimpin tingkat nasional, bahkan bagi jabatan sebagai tukang sapu istana. Ini sungguh memalukan. Sekelas cawapres tingkah lakunya nggak bisa dikontrol, seperti anak kecil yang luput dari pengawasan emaknya. Sebelumnya, tensi debat meningkat ketika Anies mengorek isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu menekankan pentingnya adanya oposisi untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Lebih parahnya lagi, Anies langsung menohok Prabowo dengan menyebut mantan Danjen Kopassus itu tidak tahan jadi oposisi. Sontak, Prabowo tampak emosi. Ia menilai Anies berlebihan ketika mengeluhkan kualitas demokrasi di Indonesia. Karena faktanya, ia bisa terpilih sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 juga ketika pemerintahan berkuasa saat ini. Saking parahnya tensi debat, terutama pada kubu Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun sampai mengaku canggung berada di tengah-tengah debat sengit antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar pun belak-belakan menyatakan ketidaknyamanannya melihat dua capres lain saling buka buku lama, terlebih ditimpali oleh Gibran yang juga terlihat emosi, yang mana bukan lagi Ganjar tapi seluruh penonton juga sangat terganggu. Saling menyindir di antara kontestan Pilpres yang ingin tampak paling bersinar kepada calon pemilih merupakan gaya klasik dalam setiap kompetisi. Maka konsekuensi dari setiap kesalahan kata menjadi bahan baku menuai serangan lawan yang sulit dihindarkan. Kehati-hatian barangkali menjadi titik krusial bagi setiap pasangan agar tidak terjebak pada kesalahan demi kesalahan. Publik selalu meminta setiap kontestan menunjukkan keunggulan yang menjadi ciri khas mereka, yang tak jarang akan menimbulkan kepanasan publik tatkala melempar gagasan baru dari mereka. Isu tentang stunting misalnya, semakin menarik sejak dijawab Prabowo dengan tawaran program makan siang bagi anak Indonesia dan ibu hamil. Publik tidak boleh berhenti pada permintaan gagasan yang menjadi ciri khas masing-masing pasangan. Kita pun harus meminta mereka untuk melaksanakan strateginya dari setiap gagasan tersebut. Dengan berbagai gaya kontestan, beberapa kesalahan pun terjadi dalam menata
kata-kata. Dan yang paling menuai perhatian adalah asam sulfat dari Gibran yang mungkin sulit dilupakan baik oleh sang cawapres sendiri ataupun oleh publik. Debat cawapres akan dijadwalkan lagi 22 Desember 2023 nanti di KPU. Kita lihat apakah cawapres belimbing sayur itu mampu unjuk semangat yang sama seperti sekarang. Bagaimana menurut Anda? Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk. Lebih parah dari asam sulfat, jawaban ngawur Gibran soal UMKM go internasional gak nyambung. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau nanti Gibran harus berhadapan dan debat dengan Caimin. Cak Muhaimin Iskandar yang memang dikenal jago bicara, jago melucu dan juga tengil itu. Bisa jadi Gibran bakalan jadi mainan dan bulan-bulanan dari Caimin. Terus nih, gimana kalau Gibran harus berdebat dengan Prof. Mahfud yang seorang profesor itu, yang ilmunya selangit. Terus belum lagi Prof. Mahfud ini orangnya dikenal pemberani dan juga ceplas-ceplos. Wah, bisa mengkerut tuh Gibran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Akhir-akhir ini Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan publik sebagai pendamping Capres Prabowo hingga tuai kontroversi dari netizen di media sosial. Setelah kemarin viral mengenai asam sulfat, kini kembali beredar sebuah video Gibran di Twitter mengenai upaya produk lokal agar bisa go internasional. Hal ini menjadi sorotan netizen lantaran Cawapres Gibran tidak nyambung dalam menjawab pertanyaan bagaimana produk lokal agar bisa go internasional tersebut. Dalam video tampak Gibran sedang bersama Raffi Ahmad, Kiki Saputri, dan Denny Cagur dalam sebuah acara guna dukung UMKM Indonesia. Namun Gibran ditanyai oleh Kiki soal bagaimana upayanya agar bisnisnya bisa go internasional. Gibran pun menjawab, caranya dengan menghimbau para warga untuk diwajibkan membeli produk lokal, jangan membeli ke toko lain dan produk luar negeri. Potongan video tersebut pun diunggah akun @gojakmili pada 9 Desember hingga banyak netizen yang berkomentar dalam cuitannya karena merasa jawaban yang dilontarkan Gibran tidak nyambung dengan pertanyaannya. Namun meskipun Gibran menghimbau untuk membeli produk lokal dan UMKM, tapi yang dilakukan oleh Gibran di lapangan tidak demikian. Bahkan saat membagikan susu di CFD, susu yang dipakai menggunakan susu Ultra High Temperature atau UHT yang diproduksi oleh perusahaan besar bukan dari UMKM. Pernyataan Gibran seolah menciptakan badai di tengah kampanye. Banyak kalangan meragukan pemahaman seorang cawapres mengenai pemasaran, ekonomi, dan isu-isu kesehatan, terutama ketika berbicara dengan generasi muda yang sangat pekat terhadap isu tersebut. Meskipun ada yang berpendapat bahwa mungkin ini hanya slip of the tongue, sebagai pemilih kita berhak mempertanyakan sejauh mana pemahaman dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Nah, isu kesehatan khususnya stunting memerlukan pendekatan yang mendalam dalam pemahaman yang komprehensif juga. Sebagai seorang calon pemimpin, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas juga akurat merupakan hal yang sangat penting. Pernyataan kontroversial seperti ini bisa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin, terutama dalam hal isu kesehatan yang sangat sensitif. Kritik terhadap Gibran bukanlah bentuk penyerangan personal, melainkan upaya untuk menggali lebih dalam tentang kapabilitasnya sebagai calon pemimpin. Dalam panggung pemilihan umum, kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki pemahaman terhadap isu-isu saat ini, tapi juga memiliki visi dan solusi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun tidak hanya kontroversi pernyataan asam sulfat dan tidak nyambungnya jawaban yang perlu diperhatikan. Fakta jika Gibran bisa mencalonkan diri berkat perubahan undang-undang Pilpres dan lebih jauh lagi keterlibatan keluarganya dalam perubahan regulasi, terutama sang paman yang sebelumnya menjabat sebagai ketua MK, menambah kompleksitas dalam pertimbangan kita. Paman Gibran sendiri dipecat dari jabatannya karena terbukti melanggar etika di saat merubah undang-undang yang meloloskan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Keterlibatan keluarga dalam urusan politik semacam ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi calon tersebut dan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritasnya. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus melihat
melihat lebih dari sekedar kontroversi pernyataan. Pertimbangan antara isu-isu kontroversial dengan integritas proses politik perlu diukur dengan cermat. Pemilihan umum bukan hanya tentang memilih pemimpin yang pandai memainkan gimmick, tapi juga pemimpin yang dapat bertindak independen dan mewakili kepentingan masyarakat dengan adil. Dengan demikian, selain dari kontroversi pernyataan asam sulfat, kita harus mempertimbangkan kekhawatiran terhadap integritas proses politik dan keterlibatan keluarga sebagai faktor penting dalam menilai apakah Gibran layak dipilih sebagai wakil presiden. Proses pemilihan umum memang membutuhkan pemikiran yang matang, bukan hanya terpaku pada drama dan kontroversi semata. Bagaimana menurut Anda?